Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran fikih kelas 9 untuk semester ganjil. Ini adalah materi yang terakhir. Hari ini kita akan membahas tentang ariyah, yaitu pinjam meminjam. Pengertian ariyah. Menurut bahasa, ariyah artinya pinjaman. Adapun pengertian ariyah menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Adapun dasar hukum ariyah adalah di dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Kemudian di dalam surah lainnya juga kita dapat melihat atau mengambil dari surah Al-Ma'un ayat 7, yaitu yang termasuk adalah orang yang mendustakan agama, diantaranya adalah wa yamna'unal ma'un, enggan menolong dengan barang berguna. Adapun dalil tentang ariyah yang berupa hadis adalah diantaranya hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ariyatu muaddatun waz-za'imu gharimun wad-dainu maqdiyun." Yang artinya pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar, dan hutang harus ditunaikan. Dalam hadis lain juga diantaranya diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang jayyid dari Safwan bin Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam perisai kepada Safwan bin Umayyah pada waktu perang Hunain. Safwan bertanya, "Apakah engkau merampasnya, wahai Muhammad?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Cuma meminjam dan aku yang bertanggung jawab." Hukum ariyah. Hukum ariyah atau pinjam meminjam dalam syariat Islam terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, mubah, artinya boleh. Ini adalah merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Yang kedua adalah sunnah. Artinya, pinjam meminjam yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting. Misalnya, meminjamkan sepeda untuk mengantarkan anak ke sekolah, atau meminjamkan buku pelajaran dan sebagainya. Wajib artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Misalnya, meminjamkan baju dan sarung untuk sholat wajib. Apabila tidak dipinjami, maka orang tersebut tidak bisa sholat karena bajunya bernajis. Hal ini wajib bagi peminjam dan juga orang yang meminjamkan. Atau contohnya lagi yang lain, misalnya orang yang meminjam karena untuk menyelamatkan jiwa manusia. Yang terakhir hukumnya adalah haram. Artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Misal, seseorang meminjam pisau untuk mencuri atau membunuh. Kemudian meminjam tempat, rumah misalnya, untuk berbuat maksiat, berjudi, kemudian mabuk-mabukan dan pesta minuman keras dan sebagainya. Ataupun hal-hal lain yang dilarang oleh agama. Maka hukum haram ini berlaku bagi peminjam dan orang yang meminjamkan. Rukun ariyah.
Rukun ariyah merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dalam akad ariyah itu sendiri. Apabila ada bagian dari rukun tersebut yang tidak ada, maka akad pinjam-meminjam itu dianggap batal atau tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi atau prosedur dalam setiap akad. Rukun pinjam-meminjam atau ariyah ada 5, yaitu rukun yang pertama adalah adanya mu'ir. Mu'ir artinya orang yang meminjami. Adapun syaratnya adalah dia berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak kecil tidak sah untuk meminjamkan barang. Yang kedua, barang yang dipinjamkan itu haruslah milik sendiri atau menjadi tanggung jawab bagi orang yang meminjamkannya atau si mu'ir. Rukun yang kedua adanya musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Adapun syaratnya musta'ir, pertama dia harus mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila ataupun anak kecil tidak sah meminjam barang. Yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Yang ketiga, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Rukun ariyah yang ketiga adalah adanya musta'ar atau barang yang akan dipinjam. Syarat barang yang akan dipinjam, pertama, barang yang dipinjam benar-benar milik orang yang meminjamkan. Kemudian, yang kedua, ada manfaat yang jelas dari barang yang dipinjamkan. Kemudian, barang itu bersifat tetap, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, makanan yang setelah dimakan menjadi habis atau berkurang zatnya tidak sah untuk dipinjamkan. Rukun yang keempat, adanya batas waktu yang disepakati oleh mu'ir dan musta'ir dalam peminjaman barang. Rukun yang terakhir atau rukun yang kelima adalah adanya sigat atau akad atau yang sering disebut dengan ijab qabul, yaitu bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka atas pemanfaatan barang yang dipinjam antara orang yang meminjamkan barang dan orang yang meminjam. Selanjutnya akan kita bahas macam-macam ariyah. Macam-macam ariyah. Yang pertama adalah ariyah mutlaqah, yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Misal, meminjam sepeda motor di mana dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor tersebut. Meskipun demikian, penggunaan barang pinjaman harus disesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak boleh berlebihan. Yang kedua adalah ariyah muqayyadah. Ariyah muqayyadah adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyariatkan oleh kedua orang yang berakad maupun oleh salah satunya saja. Oleh karena itu, peminjam harus menjaga barang dengan baik, merawat dan mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Kewajiban mu'ir dan musta'ir. Dalam akad ariyah ada kewajiban bagi pemberi pinjaman dan peminjam, yakni kewajiban mu'ir atau pemberi pinjaman. Pertama adalah menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Yang kedua, barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Yang ketiga,
tidak didasarkan atas riba. Kewajiban musta'ir atau peminjam. Pertama, harus memelihara benda pinjaman dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, dapat mengembalikan barang pinjaman tepat pada waktunya. Yang ketiga, biaya ditanggung peminjam jika harus mengeluarkan biaya. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap barang yang dipinjam.